Jika para nabi mereka juga salat, ya. Demikian juga umat para nabi sebelumnya juga diperintahkan salat, ya. Umat-umat para nabi sebelumnya juga diperintahkan salat. Dan ini sangat jelas ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah dari Allah salat 50 waktu, kemudian Nabi Musa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ketemu Nabi Musa, kemudian Musa mengatakan mintalah keringanan. Rasulullah naik lagi ketemu Allah, turun sampai dari 50 waktu jadi 5 waktu. Ya, setelah sampai 5 waktu, kemudian Nabi Musa masih suruh lagi. Ya, Muhammad minta keringanan lagi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qad rawattu qaumi adana min dzalik. Aku telah menyuruh umatku untuk salat lebih sedikit daripada 5 waktu. Lebih sedikit 5 waktu mereka tidak melaksanakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Musa alaihissalam mereka juga diwajibkan salat tapi lebih sedikit dari 5 waktu, entah 4 entah 3, wallahu alam bisawab. Ya, tetapi intinya jika para nabi mereka salat, maka umat-umat juga sebelumnya juga diperintahkan untuk salat. Hanya saja kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, ya, kaifiyatnya, kemudian berapa kalinya sehari. Berapa kali sehari kita tidak tahu, ya. Tapi kita tahu mereka salat. Seperti Rahib Juraij, ya, seperti dalam hadis yang masyhur, ya, yang dia punya sauma'ah, tempat kuil yang dia selalu salat di situ, dari Juraij, dari orang yang saleh dari Bani Israel. Kemudian adapun salat berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kali salat disyariatkan yaitu salat, ya, dikerjakan, ya, tanpa kita ketahui bagaimananya, ya. Ketahui berapa waktunya, berapa kali sehari. Namun kata sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah, sebelum salat 5 waktu, kata Ibnu Hajar adalah 2 kali sehari. Sebagian ulama mengatakan 2 kali sehari. Ini awalnya, ya, pada awalnya. Kemudian setelah itu diwajibkan salat malam. Salat malam ini berlaku sampai setahun, ya, dengan berlaku setahun. Ini tentu ada perbedaan pendapat juga, tapi pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama berlaku setahun, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wa zid alaihi waratil Qur'ana tartila. Kemudian baru terakhir diwajibkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj. Kapannya wallahu alam bisawab, ya. Tapi dia terjadi menjelang hijrah. Terjadi menjelang hijrah. Akan tapi ketika diwajibkan salat 5 waktu, ya, pertama kali diwajibkan salatnya 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. 2 rakaat, ya. 2 rakaat. Jadi salat asar masih 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat, salat maghrib mungkin 3 rakaat, ya. Tapi yang 4 rakaat masih 2 rakaat ketika itu, ya. Kemudian masih menghadap Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis, yaitu Masjid Aqsa. Kemudian setelah itu setelah berhijrah, setelah sekitar 16 bulan atau 17-18 bulan, setelah sekitar 16 bulan berhijrah, baru, ya, kiblat pindah ke Mekah. Ya. Selain itu, mungkin sebelumnya sudah terjadi proses 4 rakaat, tapi kapannya Allah alam bisawab. Dan salat juga
setelah 4 rakaat. Tapi kapan ini Allah alam bisawab. Ya. Tapi Aisyah mengatakan awal mafuridat salat rakaatan ya. Bahwasanya yang pertama diwajibkan salat 2 rakaat 2 rakaat. Fa uqirrat fi safar wa utimat fil hadar atau kama qalat. Maka kemudian safar tetap berlaku 2 rakaat 2 rakaat, tetapi mukim jadi 4 rakaat ya. Ini sejarah kira-kira demikian sejarah salat. Dan pertama kali Rasulullah SAW menghadap kiblat, pindah menghadap Ka'bah ketika Rasulullah SAW salat di Masjid Banu Salimah atau Masjid Bani Salimah ya. Ketika Rasulullah SAW menjenguk seseorang, kemudian Rasulullah SAW salat duhur di situ, baru 2 rakaat, kemudian turun ayat fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka Nabi rakaat ketiga keempat sudah dari menghadap ke utara berubah menjadi ke arah selatan. Dari menghadap Baitul Maqdis berubah menjadi menghadap Ka'bah. Dan itu ketika Rasulullah SAW salat zuhur. Makanya masjid tersebut sekarang dinamakan dengan Masjid Al-Qiblatain. Itu asalnya Masjid Banu Salimah.